Selamat bertemu lagi para sahabat. Sebagai informasi, cerita horor kali ini merupakan lanjutan dari cerita horor sebelumnya dan merupakan seri kedua. Untuk mempermudah mengetahui alur cerita lengkapnya, akan lebih baik jika para sahabat juga menonton cerita video sebelumnya. Terima kasih. Sejak malam itu, Mukidi tidak bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar jendela kamarnya. Ketukan halus, bisikan lirih, bahkan sesekali tawa kecil yang menghantui pikirannya. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang mendekatinya, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya melarikan diri. Setiap malam terasa seperti ujian ketahanan mental yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Mukidi pernah mencoba membuang es di peti gerobaknya. Ia membawanya ke sungai, melempar setiap bongkahan es ke dalam air yang mengalir deras. Namun, keesokan paginya, es itu selalu kembali ke tempatnya. Bongkahan es itu terlihat utuh, tidak meleleh sedikit pun, seolah-olah menantangnya untuk mencoba lagi. Ketika es itu kembali lagi dan lagi, Mukidi mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam. Ia merasa seperti hidup dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. Setiap kali menyentuh peti es itu, rasa dingin yang tidak wajar menjalar ke tubuhnya, membuat jari-jarinya mati rasa. Mukidi mulai kehilangan berat badan, dan wajahnya semakin pucat. Bayangan gelap di bawah matanya semakin dalam, mencerminkan malam-malam tanpa tidur yang ia alami. Tetangga-tetangganya mulai membicarakan tingkah lakunya yang aneh. Mereka sering melihatnya berbicara sendiri atau berjalan tanpa arah di tengah malam. Beberapa dari mereka mencoba bertanya, tetapi Mukidi hanya menjawab dengan senyuman kosong. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya. Suatu malam, Mukidi merasa keberanian kecil muncul di dalam dirinya. Ia memutuskan untuk menghadapi sumber ketakutannya. Ia menyiapkan petromax dan beberapa doa yang diajarkan oleh orang tuanya dulu. Dengan hati-hati, ia membuka peti es di gerobaknya. Namun, bukannya melihat es biasa, ia melihat bayangan samar wajah-wajah yang dikenalnya. Mereka adalah pelanggan yang jatuh sakit atau meninggal setelah memakan es serutnya. "Kembalikan milik kami. Kembalikan milik kami." Itulah suara pelan yang terdengar dari dalam peti. Mukidi terjatuh ke belakang, petromax yang ia pegang nyaris terlepas dari tangannya. Wajah-wajah itu semakin jelas, dengan tatapan mereka penuh dengan dendam. Mukidi berlari masuk rumah, meninggalkan gerobak dan peti esnya di halaman. Di dalam rumah, ia mencoba menenangkan diri. Namun, suara langkah kaki mulai terdengar dari luar. Langkah itu terdengar lambat, berat, dan semakin mendekat ke pintu rumahnya. Mukidi tidak berani bergerak. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar apapun yang ada di luar tidak masuk ke dalam. Ketukan keras di pintu membuat Mukidi melompat dari tempat duduknya. Kali ini, suara ketukan itu diiringi dengan teriakan, "Dikembalikan milik kami." Mukidi mencoba mengabaikan suara itu, tetapi ketukan semakin keras, seolah-olah pintu akan jebol kapan saja. Dengan gemetar, Mukidi mendekati pintu dan mengintip dari celah kecil. Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di luar, berdiri sosok-sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Mereka adalah pelanggan-pelanggan yang telah meninggal, tubuh mereka membeku seperti es, mata mereka kosong tetapi penuh kebencian. Mukidi tahu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya melawan sesuatu yang sudah mati? Dengan napas yang terengah-engah, ia mengambil keputusan. Ia harus kembali ke tempat asal es itu. Pilihan itu diyakini merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang selama ini dialami. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Pada suatu malam, Mukidi duduk di ruang tengah rumahnya yang gelap, hanya ditemani suara jarum jam yang berdetak lambat. Malam itu, tubuhnya terasa begitu lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena rasa takut yang kian mencekik. Sejak peristiwa mayat pekerja bangunan muncul di depan pintunya, Mukidi tidak lagi berani keluar rumah.
Gerobak esnya kini terparkir di halaman belakang, tertutup kain terpal, seolah-olah kain itu bisa menutupi dosa-dosanya. Namun, meski ia bersembunyi di rumah, bayangan kengerian terus menghantui. Setiap kali memejamkan mata, Mukidi melihat wajah-wajah beku korban-korbannya. Suara ketukan di pintu, bisikan pelan dari dinding, bahkan suara tangisan samar terdengar hampir setiap malam. Ia bahkan mulai merasakan suhu rumahnya yang terus menurun, meskipun malam itu tidak hujan dan udara tidak dingin. Puncaknya terjadi malam itu. Mukidi mencoba memejamkan mata, berharap rasa kantuk bisa menghapus rasa takut yang melumpuhkannya. Namun, saat mulai tertidur, ia mendengar suara roda gerobak berderit di luar rumahnya. Tidak hanya itu, suara serutan es yang samar terdengar di udara malam yang dingin. Mukidi bangkit dengan tubuh gemetar, berusaha meyakinkan dirinya jika suara yang didengarnya itu hanyalah imajinasinya. Tapi semakin ia mendengarkan, suara itu semakin nyata. Dengan langkah ragu, ia mendekati jendela dan mengintip keluar. Ia tertegun. Gerobak yang disembunyikan di belakang rumah, kini berada di depan pintu rumahnya. Peti esnya terbuka lebar, dari dalamnya menyeruak uap dingin berwarna keabu-abuan, mengepul seperti asap. Di sekitar gerobak itu, Mukidi melihat bayangan-bayangan samar berdiri diam. Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumahnya dengan mata kosong yang mengerikan. Mukidi menutup jendela dengan cepat, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara roda gerobak yang berderit mulai bergerak mendekat ke rumahnya. Ia mendengar suara seretan kaki, seolah-olah bayangan-bayangan itu mulai berjalan ke arah pintu. Mukidi mundur dengan panik, matanya terus mengawasi pintu yang bergeming di hadapannya. Ketukan keras tiba-tiba menggema di pintu rumah. Mukidi melonjak dari kursinya. Suara ketukan itu disertai dengan suara bisikan yang aneh, seperti ribuan suara berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dipahami. Buka pintunya, Mukidi, suara itu terdengar serempak, pelan tapi penuh tekanan. Dengan tangan gemetar, Mukidi memegangi petromax yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruang tengah. Ia tahu sesuatu di luar sana sedang menunggu, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Malah semakin keras, seolah-olah pintu akan jebol kapan saja. Mukidi mengambil keberanian kecil. Ia berlari ke dapur, mengambil pisau besar. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan pisau itu, tetapi ia merasa perlu untuk melindungi dirinya. Suara di luar semakin menjadi-jadi. "Kembalikan milik kami," teriakan itu menggema, membuat telinga Mukidi berdenging. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti. Keheningan menyelimuti rumah, tapi itu bukan keheningan yang menenangkan. Udara menjadi semakin dingin, Mukidi melihat uap napasnya keluar di ruangan. Pintu mulai berderit, terbuka perlahan meskipun Mukidi yakin sudah menguncinya rapat. Mukidi berdiri terpaku, tidak mampu bergerak. Dari celah pintu yang terbuka, uap dingin mengepul masuk ke dalam rumah. Bayangan-bayangan itu kini mulai terlihat lebih jelas, berdiri di ambang pintu. Mata mereka yang kosong menatap Mukidi dengan kebencian yang membara. Salah satu dari mereka melangkah masuk, tubuhnya yang membeku bergerak kaku tetapi pasti. Mukidi mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pisau yang ia pegang jatuh ke lantai. Bayangan itu semakin mendekat, tangannya yang dingin seperti es terulur ke arah Mukidi. "Kembalikan milik kami! Kembalikan milik kami!" Suara itu bergema di seluruh ruangan. Mukidi mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Ia tahu jika dirinya tidak bisa terus seperti ini. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari ke arah jendela, memecah kaca dengan tangannya, dan melompat keluar ke dalam kegelapan malam. Ia berlari tanpa henti, meninggalkan rumah, gerobak, dan kutukan itu di belakangnya. Namun, saat ia berlari, suara seretan kaki dan bisikan itu tetap mengikutinya, seolah-olah bayangan-bayangan itu tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Mukidi tahu, ini bukan akhir dari permasalahan, yang diciptakan sendiri secara tidak sengaja. Karena itu, ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, sebelum bayangan itu mengambil nyawanya. Pagi harinya, Mukidi memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat sebuah nama yang pernah disebut tetangganya, Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang tinggal di salah satu desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Konon, Mbah Wiryo memiliki kemampuan mengusir roh jahat dan memutus kutukan. Keputusasaan yang membelitnya, membuat Mukidi bertekad mencari orang yang mungkin menjadi harapan terakhirnya. Dengan mengendarai kendaraan umum dari Surabaya ke Lamongan, Mukidi bergegas menuju rumah Mbah Wiryo, yang terletak di pinggiran hutan mangrove.
Perjalanan itu terasa begitu lama. Di setiap pemberhentian, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari jauh. Rumah itu tampak seperti gubuk tua yang hampir runtuh, dengan dinding bambu yang sudah lapuk, dan atap rumbia yang berlubang di beberapa bagian. Mukidi mengetuk pintu dengan ragu, berharap pria tua itu benar-benar bisa membantunya. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua dengan tubuh kurus muncul di ambang pintu. Tatapan mata Mbah Wiryo begitu dalam, seperti dapat menelanjangi segala rahasia yang tersembunyi di hati Mukidi. "Mbah, tolong saya," kata Mukidi dengan suara bergetar, hampir seperti anak kecil yang mengaku salah. Mbah Wiryo menatap Mukidi dengan sorot mata tajam, yang seolah bisa menembus jiwanya. "Kau membawa kegelapan bersamamu," kata Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Ucapannya begitu dingin dan langsung menghujam ke dalam dada Mukidi, membuatnya sulit bernapas. Mukidi menjelaskan semuanya, dari es batu yang dicurinya dari rumah duka, hingga para korban yang mulai bermunculan. Tangannya gemetar saat berbicara, suaranya pecah karena ketakutan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Mbah Wiryo mendengarkan dengan tenang, tak satu pun kata keluar dari mulutnya sampai cerita Mukidi selesai. Ia hanya mengangguk pelan, wajahnya penuh pertimbangan. "Kau telah melanggar aturan alam," kata Mbah Wiryo akhirnya. Suaranya rendah, tetapi penuh kekuatan. "Es yang kau gunakan adalah bagian dari dunia mereka, bukan milikmu. Setiap serpihan es itu membawa energi dari kematian, dan sekarang mereka datang untuk mengambil apa yang seharusnya tidak pernah kau sentuh." Kata-kata itu membuat Mukidi merasa seperti ada batu besar menghantam dadanya. Mukidi terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka keputusan menggunakan es dari rumah duka akan membawa malapetaka sebesar ini. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Saya tidak mau mati, saya tidak mau dihantui lagi," dengan suara hampir seperti bisikan putus asa. Mbah Wiryo menghela napas panjang, tanpa berat memikirkan solusi untuk masalah Mukidi. Kutukan seperti ini sulit dihilangkan. Tapi ada cara untuk setidaknya meredakan amarah mereka. "Kau harus mengembalikan es itu ke tempat asalnya, dan kau harus melakukannya dengan cara yang benar." Kalimat itu tidak hanya menjadi instruksi, tetapi juga peringatan. Mukidi menelan ludah dengan susah payah. "Bagaimana caranya, Mbah? Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Mbah Wiryo mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam gubuknya, sesaat kemudian kembali membawa sebuah kendi tua, yang tampak seperti sudah berabad-abad usianya. "Kendi ini akan membantumu membawa es itu kembali ke tempat asalnya. Tapi perjalanan ini tidak mudah, nak," Mbah Wiryo memperingatkan. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus bersiap menghadapi apapun yang terjadi." Mukidi menggenggam kendi itu dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia tidak yakin bisa menghadapi teror yang menantinya. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara menghentikan semua teror yang dialami. "Pergilah malam ini," lanjut Mbah Wiryo. "Tunggu hingga tengah malam, saat energi dunia mereka paling kuat. Kau harus membawa gerobak es batu itu kembali ke rumah duka, tetapi jangan bicara dengan siapapun selama perjalanan. Dan apapun yang kau dengar atau lihat, jangan berhenti." Malam itu, Mukidi berkemas dengan perasaan takut yang begitu besar. Ia mengintip keluar jendela rumahnya, memastikan jalanan sepi. Suasana malam terasa lebih gelap dan dingin dari biasanya, seolah-olah dunia sedang menunggunya membuat langkah pertama. Dengan hati-hati, ia mendorong gerobak esnya yang selama ini menjadi sumber masalah dan memulai perjalanan. Saat ia berjalan di jalanan yang sunyi, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut matanya. Mereka bergerak perlahan, tetapi Mukidi tahu mereka mengikutinya. Ia menggenggam kendi di tangannya dengan erat, berharap benda itu benar-benar mampu melindunginya, seperti yang dikatakan Mbah Wiryo. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Mukidi tidak berani menoleh. Suara itu semakin dekat, disertai dengan bisikan pelan yang memanggil namanya. "Mukidi, kembalikan milik kami." Bisikan itu begitu dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Mukidi memejamkan mata dan terus berjalan, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Namun, bayangan-bayangan itu tidak menyerah. Salah satu dari mereka tiba-tiba muncul di depan gerobaknya, menghalangi jalan. Mukidi berhenti sejenak, tubuhnya gemetar hebat. Wajah bayangan itu begitu pucat dan beku, sama seperti wajah para korban yang menghantuinya selama ini. Mukidi ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dengan keberanian yang tersisa, Mukidi melangkah maju, mencoba mendorong gerobaknya melewati bayangan itu. Ketika roda gerobaknya melewati sosok tersebut, suara jeritan mengerikan menggema di udara malam.
Mukidi tahu, ini baru permulaan dari ujian yang harus ia lalui. Tangan Mukidi gemetar, tidak hanya karena kedinginan, tetapi karena perasaan cemas yang melingkupi dirinya. Ia tahu, malam ini, ia akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Ia mengingat kembali kata-kata Mbah Wiryo, jangan ada yang tertinggal Mukidi. Semua harus sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Jika tidak, kau akan menyesal. Sesuatu yang dalam hati Mukidi tidak bisa ia pahami, tapi ia tetap mengikuti. Rumah duka, tempat ia mencuri es batu untuk gerobaknya selama ini, adalah tempat yang sekarang harus ia datangi. Persiapan yang dibawa sebagaimana pesan Mbah Wiryo, adalah sebuah sesajen. Yang terdiri dari bunga melati, dupa yang sudah setengah terbakar, dan darah ayam hitam yang diambil dari ayam pilihan. Semuanya harus diletakkan di atas peti jenazah dalam ritual pengembalian, yang dimaksudkan oleh Mbah Wiryo. Saat sampai di depan rumah duka, suasana di sekitar Mukidi terasa berbeda. Angin malam yang biasa berhembus lembut kini seolah membeku, memberi kesan sunyi yang menekan. Dengan langkah terhuyung, Mukidi membawa semua barang yang diminta Mbah Wiryo ke dalam rumah duka yang gelap. Hanya cahaya rembulan yang menerobos melalui jendela-jendela kecil, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding. Mukidi menempatkan sesajen itu dengan cemas di atas peti jenazah yang terletak di tengah ruangan. Udara terasa semakin berat seiring dengan ia mulai mengucapkan doa yang diajarkan oleh Mbah Wiryo. Suaranya gemetar, nyaris tidak terdengar, tapi ia terus melafalkan kata-kata yang asing di telinganya. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menambah beban di dadanya. Mukidi tidak tahu apa yang sebenarnya sedang ia panggil, tetapi perasaan takut itu semakin menggerogoti dirinya. Namun, tiba-tiba suasana hening yang tadi meliputi ruangan itu berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang berasal dari setiap sudut ruangan. Tangisan yang pelan, namun menembus ketenangan. Erangan yang berat, seolah berasal dari dalam bumi. Mukidi merasa seolah ada ribuan pasang mata mengawasinya, meresap ke dalam dirinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi ketakutan mulai membuat napasnya terengah-engah. Udara di sekitar semakin mencekam, semakin dingin. Mukidi bisa melihat uap putih yang keluar dari mulutnya, seolah-olah ia berada di dalam kabut tipis yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Peti jenazah yang ada di depannya mulai bergetar. Getaran itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Mukidi mundur, langkahnya tidak stabil, namun ia tetap berusaha melanjutkan doa yang hampir selesai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia berhenti. Tetapi, ketika getaran itu semakin kuat dan uap dingin berwarna keabu-abuan keluar dari peti jenazah, Mukidi terdiam sejenak. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di wajahnya, namun ia tidak bisa berbalik. Ia merasa seolah ada kekuatan yang menahan tubuhnya untuk tetap berada di sana. Dari dalam uap keabu-abuan itu, muncul sosok-sosok gelap yang perlahan-lahan mulai mengambil bentuk. Wajah mereka beku, tanpa ekspresi, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Mukidi. Tidak ada suara yang keluar dari mereka, namun langkah mereka yang berat semakin mendekat. Mukidi bisa merasakan udara yang semakin dingin, seolah tiap langkah sosok itu menghisap setiap kehangatan yang ada. Tangan mereka yang panjang dan kurus terulur, bergerak perlahan menuju tubuh Mukidi, seperti ingin meraihnya, menariknya ke dalam kegelapan. Mukidi menjerit, suaranya serak dan penuh ketakutan, jangan mendekat. Ia mundur lebih jauh, namun tak bisa menghindari mereka. Setiap langkah sosok-sosok itu semakin mendekat, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin menggigit kulitnya. Mukidi ingin berlari, namun tubuhnya terasa terkunci. Sebuah ketakutan yang begitu dalam menguasai dirinya, membuat setiap ototnya kaku, tidak bisa bergerak. Detik demi detik terasa seperti putaran jarum jam, tubuhnya semakin lemas. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya panik. Dalam kepanikan yang melanda dirinya, Mukidi teringat kembali pada sesajen yang ada di atas peti jenazah. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan semua sesajen itu ke arah peti jenazah. Bunga melati, dupa yang terbakar setengah, dan darah ayam hitam itu terlempar, membubung di udara seperti serpihan-serpihan yang tak bisa dikejar. Dalam sekejap, sosok-sosok itu berhenti, seolah terhenti oleh sesuatu yang tidak tampak. Mereka berdiri diam, menatap Mukidi dengan mata kosong yang semakin menakutkan. Mukidi, dengan sisa-sisa keberaniannya, segera berlari menuju pintu keluar rumah duka. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Pikirannya hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Kakinya terhuyung-huyung, tapi ia terus berlari. Namun, ketika ia berlari keluar, udara terasa semakin berat, seolah dunia di belakangnya mencoba menariknya kembali.
Ketika ia menoleh, rumah duka itu terlihat biasa saja, gelap dan sepi, namun ada perasaan yang aneh menyelimuti hatinya. Mukidi berlari terus, tanpa menoleh ke belakang, meskipun ia tahu suara langkah yang berat itu tidak berhenti mengikuti. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan terus mengejarnya, membuntutinya hingga langkahnya semakin lelah. Kegelapan malam menyelimuti jalanan, sementara Mukidi merasa seolah telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Ketakutannya terus menghantui, dan ia tahu, meskipun ia telah melarikan diri, mungkin ada hal yang lebih gelap lagi menunggu di hadapannya. Upaya Mukidi mengembalikan es batu ke rumah duka ternyata tidak berhasil. Malam-malam setelahnya menjadi semakin mencekam, seperti dunia di sekitarnya berubah menjadi tempat yang penuh dengan bayangan dan bisikan yang tak terduga. Sosok-sosok gelap yang dulu hanya muncul di mimpinya atau di rumah duka yang angker, kini tidak lagi terbatas pada tempat-tempat itu. Mereka mulai mengejar Mukidi, mengikuti setiap langkahnya, menyusup ke setiap ruang hidupnya. Tidak ada tempat yang aman. Di siang hari, mereka muncul di balik sudut-sudut, di lorong-lorong sempit, dan di bayangan yang terlalu lama bertahan di dinding. Di malam hari, mereka datang dalam bentuk kabut, dalam bisikan yang merayap ke telinganya, seolah mengingatkan bahwa tak ada lagi jalan untuk lari. Malam demi malam, Mukidi merasakan kehadiran mereka lebih dekat dari sebelumnya. Ketika ia duduk di bangku rumahnya, udara yang semula hangat tiba-tiba terasa dingin, yang meresap ke dalam tulangnya. Ia mulai merasakan sosok-sosok itu tak hanya mengintai, tetapi kini mencoba menguasai dirinya. Mereka datang dalam mimpi, dalam tatapan kosong yang menghantuinya saat terjaga, dan dalam setiap suara bisikan yang menyelinap ke telinganya. Mukidi berusaha tidur, tapi ketakutan selalu menyertainya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan setiap gerakannya. Setiap kali mencoba untuk menutup mata, perasaan cemas itu semakin besar, dan bayangannya semakin nyata. Suatu malam, ketika akhirnya terkulai lelah di tempat tidurnya, ia merasakan tubuhnya tiba-tiba terasa sangat dingin. Sebelumnya, ia merasa sedikit menggigil, sesaat rasa dingin itu begitu mendalam, menembus kulit dan dagingnya. Mukidi membuka matanya perlahan, tapi yang ia temui bukanlah kegelapan malam yang biasa dijalani. Ada sesuatu yang berbeda. Di samping tempat tidurnya, bayangan gelap berdiri tegak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya dia mematung di sana, namun kehadirannya terasa begitu kuat. Seperti ada sesuatu yang mengisi ruangan itu, sesuatu yang menekan dan mengisolasi Mukidi dari dunia luar. Mukidi berusaha mengedipkan matanya, berharap itu hanya ilusi, namun bayangan itu tetap ada. Sosok itu mulai bergerak perlahan, mendekat ke tempat tidur Mukidi. Bayangan gelap itu semakin jelas, dengan wujud yang tak terdefinisikan, seperti kabut yang berubah bentuk menjadi manusia. Mata sosok itu kosong, hanya ada kehampaan yang menatap tajam. Bibirnya bergerak, mengeluarkan bisikan yang terasa menggigilkan tulang. Kau harus membayar. Suara itu seperti desiran angin musim dingin yang menusuk, seolah datang dari kedalaman malam yang tak terjangkau. Mukidi merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar, napasnya tersengal, dan tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang tak terkatakan. Sosok itu membungkuk semakin dekat, wajahnya yang beku tanpa ekspresi semakin mendekat ke wajah Mukidi. Hanya ada kegelapan di balik mata sosok itu, seperti ruang kosong yang menelan segala hal. Mukidi ingin berteriak, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Jantungnya berdebar dengan keras, dan tubuhnya gemetar seolah seluruh tenaga meninggalkannya. Saat sosok itu semakin dekat, bayangan itu membaur dengan kegelapan, hampir tak tampak lagi. Mukidi merasa seolah terhimpit oleh kegelapan itu, diikuti bisikan yang semakin jelas dan tajam. Bayar sekarang, suara itu bergetar di telinganya, membuat setiap pori-pori kulit Mukidi merinding. Tiba-tiba, dengan kekuatan yang hampir tak bisa ia kendalikan, Mukidi melompat dari tempat tidurnya. Ia terhuyung dan jatuh ke lantai, berusaha menjauhkan dirinya dari sosok itu. Namun, begitu ia menatap ke tempat yang tadi ada bayangan itu, sosok tersebut sudah menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada di sana. Namun ketakutan yang ditinggalkan tidak hilang begitu saja. Tubuh Mukidi masih terasa dingin, seolah dunia baru saja membekukannya dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Meskipun sosok itu menghilang, ketenangan yang semula ada di rumah itu tidak pernah kembali. Mukidi merasakan tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap sudut rumahnya kini terasa penuh dengan mata yang mengawasinya. Ia merasakan kehadiran mereka lebih dekat dari sebelumnya, semakin terasa setiap kali ia berada di ruang yang sepi. Bayangan gelap itu datang, bergerak dalam hening, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Tak ada tempat yang aman. Tak ada tempat untuk lari.
Bahkan di siang hari, ia bisa merasakannya, sesuatu yang mengintainya dari balik jendela atau di ujung lorong gelap. Setiap malam, semakin sulit bagi Mukidi untuk tidur. Ketakutan itu mencekiknya, dan setiap kali terbangun di tengah malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Bayangan-bayangan itu tak hanya datang dalam tidur, mereka datang dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Wajah-wajah beku itu muncul lagi, mengitari tempat tidurnya, memandanginya dengan mata kosong seolah menginginkan sesuatu darinya. Mukidi merasa tubuhnya semakin lemah, semakin terjerat dalam ketakutan yang semakin memburuk. Semua yang dirasakan kini adalah kegelapan yang semakin menghantui jiwanya. Mukidi berusaha keluar dari rumahnya, berharap bisa melarikan diri dari kejaran sosok-sosok itu. Namun, ketika melangkah keluar, kegelapan itu selalu mengikutinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menutup jalan-jalannya, seolah ia terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Setiap langkah yang diambil di luar rumah, hanya membawa dirinya lebih dalam masuk ke kegelapan. Semua yang dilihat menjadi kabur, seolah dunia ini sudah tidak nyata lagi. Suatu malam, Mukidi menemukan dirinya berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Ia menatap bayangannya yang memudar, merasa terasing dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, cermin itu bergetar, dan bayangan sosok-sosok gelap mulai muncul di dalamnya. Mereka memandanginya dengan tatapan kosong, seperti menunggu sesuatu yang pasti datang. Mukidi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak, saat sosok-sosok itu mulai bergerak keluar dari cermin, mendekatinya perlahan. Mukidi ingin berteriak, tapi kata-kata itu terasa tertahan di tenggorokannya. Suara-suara itu kembali bergema di dalam kepalanya, memaksa dirinya untuk mengingat apa yang harus ia bayar. Bayar sekarang, bisikan itu kembali terdengar, lebih kuat dari sebelumnya. Mukidi berusaha berbalik, berlari, namun kakinya tidak bisa bergerak. Sosok-sosok itu kian mendekat, mengelilinginya, ia merasa seolah tubuhnya semakin terperangkap dalam kegelapan yang menakutkan itu. Dan ketika semuanya tampak gelap dan tanpa harapan, Mukidi menyadari bahwa dirinya tidak lagi bisa lari. Dunia di sekelilingnya kini dipenuhi dengan bayangan dan suara yang tak pernah berhenti. Ketakutannya sudah terlalu dalam, dan ia tahu, apapun yang terjadi berikutnya, ia tak akan pernah bisa merasa aman lagi. Puncak teror yang telah lama membayangi hidup Mukidi akhirnya mencapai titik terburuk pada malam itu. Ia tidak lagi mampu menahan ketakutan yang terus berkembang dalam dirinya. Dengan penuh keberanian yang tersisa, ia memutuskan menghancurkan peti es yang selama ini menjadi sumber malapetaka. Gerobaknya yang sebelumnya hanya berisi es untuk dijual, kini menjadi alat untuk menghancurkan segala yang telah mengganggu ketenangannya. Ia membawa peti es itu ke tengah hutan yang gelap, jauh dari rumah kontraknya, berharap api bisa menghapus kutukan yang menimpanya. Api unggun besar yang telah ia nyalakan membakar segala sesuatu di sekitarnya, namun es itu tetap utuh, keras dan dingin, tidak terpengaruh sedikit pun oleh kobaran api yang mengelilinginya. Mukidi berdiri terpaku, menyaksikan kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal dan ilmu pengetahuan itu. Api yang membakar habis kayu dan ranting di sekitarnya tidak bisa menyentuh es itu. Sebaliknya, es tersebut bertahan dengan keras, seperti sebuah benda mati yang menantang kekuatan alam. Keheranannya segera berubah menjadi ketakutan saat melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Dari dalam es, mulai keluar uap dingin yang pekat, berputar-putar di udara. Uap itu, seperti asap yang keluar dari perut bumi, berkilauan di bawah cahaya api. Mukidi mundur dengan tubuh gemetar, matanya terbeliak, tidak percaya apa yang ia saksikan. Uap tersebut mulai menggumpal, bergerak dengan sengaja, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Lambat laun, uap itu membentuk bayangan besar yang mulai mengambil wujud. Mukidi terdiam, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan terkejut. Bayangan itu semakin jelas, semakin berbentuk, sampai akhirnya tampak sebagai sosok manusia yang tinggi besar, dengan wajah mengerikan. Matanya kosong, tidak ada cahaya di dalamnya, hanya kedalaman kegelapan yang menghisap segala harapan. Senyuman yang muncul di wajah bayangan itu, adalah senyuman yang tidak manusiawi, penuh dengan kebencian dan amarah. Mukidi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak saat bayangan itu melangkah perlahan keluar dari uap yang berasal dari es. Setiap gerakan sosok itu terasa, seperti langkah menuju kematian yang tidak bisa ia hindari. Kau tidak bisa melarikan diri, suara bayangan itu menggema, mengisi seluruh udara di sekitarnya. Suaranya berat, seperti gemuruh badai yang datang dari kedalaman dunia lain. Kata-katanya bukan hanya terdengar di telinga Mukidi, tetapi juga di dalam benaknya, seolah-olah bayangan itu berbicara langsung ke dalam jiwanya. Kami akan membawamu bersama kami, ancamnya, dan suara itu membelah malam yang sunyi, meninggalkan rasa dingin yang mengerikan di hati Mukidi.
Setiap kata yang terucap membuat Mukidi merasa semakin kecil, terperangkap dalam kutukan yang tak terelakkan. Mukidi merasa kakinya lemas, seolah-olah tanah di bawahnya mulai menyedotnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Kepalanya berputar, berusaha mencari jalan untuk melarikan diri, namun pikirannya dipenuhi ketakutan yang mencekam. Mukidi tahu, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa membebaskannya dari bayangan itu, atau dari kutukan yang sudah mulai mengikatnya. Ia sudah terperangkap dalam dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk yang tak bisa ia lawan. Bayangan itu terus mendekat, langkah demi langkah, dengan wajah kosong yang semakin jelas di hadapan Mukidi. Setiap langkahnya terdengar seperti dentingan bel, menambah berat suasana yang semakin menekan. Mukidi merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, lebih dingin dari es itu sendiri. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan ia dapat merasakan napasnya semakin sulit, seolah udara di sekitarnya hilang ditarik oleh sosok itu. Setiap napas yang ia ambil terasa seperti napas terakhir yang semakin rapat. Saat bayangan itu semakin dekat, Mukidi merasa dunia mulai berputar. Semua suara menjadi samar, kecuali suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri, suara ketakutan yang tak terkatakan. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu terperangkap di tenggorokannya, seolah-olah tubuhnya tak lagi bisa mengeluarkan suara. Saat sosok itu hampir mencapai dirinya, Mukidi merasakan tangan dingin yang tidak terlihat menahan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti terperangkap dalam jaring tak terlihat, jaring yang semakin mengencang. Mukidi tahu, meskipun berusaha melawan, tak ada jalan untuk melarikan diri. Bayangan itu, atau entitas yang ada di dalam es, telah mengikatnya dengan kutukan yang tak terhapuskan. Semua yang dilakukan sebelumnya, semua upayanya untuk menghentikan kutukan itu, kini terasa sia-sia. Ketakutan itu menguasai dirinya, menyelubungi pikirannya, hingga ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dunia yang dulu ia kenal kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk, yang tak akan pernah berakhir. Ketika bayangan itu akhirnya mencapai Mukidi, ia merasakan sentuhan sangat dingin, yang meresap hingga ke tulang-tulangnya. Sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian. Rasanya seperti tubuhnya mulai membeku, seperti es yang ada dalam peti itu. Ia bisa merasakan dirinya terkikis, terhisap, dan dilahap oleh kegelapan yang datang bersama bayangan itu. Mukidi ingin melawan, namun tubuhnya terasa semakin berat, semakin dingin, seolah-olah sudah mulai menjadi bagian dari es itu, menjadi bagian dari kutukan yang telah ia ciptakan. Dan ketika bayangan itu akhirnya menghilang, meninggalkan hutan yang sepi dan gelap, Mukidi tahu ia sudah tidak bisa kembali. Tidak ada tempat yang aman lagi untuknya. Sosok itu telah membawa apa yang ia inginkan, dan kini hanya ada kegelapan yang menunggu untuk menguasai segala yang ia tinggalkan. Mukidi kini benar-benar berada di ujung jurang keputusasaan. Segala usahanya untuk menghentikan teror ini berakhir sia-sia. Sosok-sosok gelap itu semakin mendekat, dan Mukidi tahu waktunya hampir habis. Malam itu, Mukidi merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk dari biasanya. Ia bersembunyi di dalam kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan menyalakan semua lampu di rumahnya. Tapi dingin itu menembus dinding, menguasai setiap sudut rumah seperti angin kematian. Di luar, terdengar suara roda gerobak berderit, semakin lama semakin mendekat. Mukidi menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi suara itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia mendengar suara serutan es yang pelan, tapi tajam dan menusuk. Serut, serut, serut. Mukidi gemetar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara-suara itu hanya imajinasinya. Tapi kemudian, ia mendengar suara itu, sebuah ketukan keras di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Mukidi membeku di tempat. Suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Mukidi buka pintunya. Suara itu dingin, tidak beremosi, tapi penuh otoritas yang membuat Mukidi merasa lemas. Ia tahu siapapun yang berada di balik pintu itu bukanlah manusia. Mukidi ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ketukan itu berhenti, tapi hanya sesaat. Lalu, tanpa peringatan, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Mukidi menatap pintu itu dengan mata membelalak lebar, dan di sana, berdiri sosok bayangan tinggi dengan wajah yang membeku. Waktumu sudah habis, kata sosok itu, suaranya menggema seperti berasal dari kedalaman kuburan. Mukidi mencoba berlari keluar dari kamar, tapi dingin itu melumpuhkan tubuhnya. Ia merasa seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke kamar. Tiba-tiba, ia terjatuh dan mendapati dirinya tidak lagi berada di rumahnya.
Mukidi kini berada di sebuah tempat yang sangat asing. Ruang itu putih, dingin, dan penuh dengan uap. Ia melihat peti-peti jenazah berjejer di sekitarnya, dan di setiap peti, ia bisa melihat wajah-wajah korban yang pernah memakan es serutnya. Mereka menatap Mukidi dengan mata kosong, tapi ekspresi mereka penuh kebencian. "Kami menunggumu, Mukidi." Mukidi terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba merangkak menjauh, tapi setiap kali ia bergerak, sosok-sosok itu semakin mendekat. "Kau mengambil dari kami. Kini kami akan mengambil darimu." Tiba-tiba, Mukidi merasakan dingin yang luar biasa menyentuh tubuhnya. Ia mencoba melawan, tapi dingin itu begitu kuat. Tubuhnya mulai membeku, dimulai dari ujung jari, lalu merambat ke seluruh tubuhnya. Mukidi berteriak, tapi suaranya teredam oleh lapisan es yang kini menutupi wajahnya. Dalam hitungan detik, Mukidi tidak lagi bisa bergerak atau berbicara. Ia menjadi patung es, berdiri di tengah ruangan dengan mata yang terbuka lebar, penuh ketakutan. Keesokan harinya, penduduk kampung dikejutkan dengan pemandangan yang tidak biasa. Gerobak es serut Mukidi kembali muncul di tengah jalan kampung, meskipun Mukidi tidak terlihat dimanapun. Peti pendinginnya tertutup rapat, tapi dingin yang keluar dari dalamnya begitu menusuk, bahkan membuat tanah di sekitarnya membeku. Beberapa orang penasaran dan mencoba membuka peti itu. Tapi saat mereka membuka tutupnya, yang mereka temukan hanya bongkahan es besar, dengan tubuh Mukidi yang membeku di dalamnya. Wajah Mukidi terlihat seperti sedang berteriak, dengan mata terbuka lebar dan tangan terangkat seolah mencoba melawan sesuatu. Penduduk kampung tidak berani mendekati gerobak itu lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk membakar gerobak tersebut bersama tubuh Mukidi. Namun, meskipun api menyala besar, es di dalam peti itu tidak mencair. Tubuh Mukidi tetap utuh, terbungkus dalam lapisan es yang dinginnya tidak bisa dijelaskan. Setelah gerobak dan tubuh Mukidi dibuang ke sungai, kampung itu kembali tenang untuk sementara waktu. Namun, beberapa minggu kemudian, beberapa penduduk melaporkan mereka melihat bayangan Mukidi berjalan di malam hari, mendorong gerobaknya yang mengeluarkan suara serutan es. Anak-anak kecil yang bermain di malam hari sering mendengar suara samar, es serut, es serut. Beberapa dari mereka, bahkan mengaku melihat sosok Mukidi muncul di bawah lampu jalan, dengan wajahnya yang membeku dan senyum mengerikan. Mereka mengatakan suara itu selalu diikuti oleh rasa dingin yang mencekam, seolah-olah kematian itu sendiri sedang berjalan di antara mereka. Mukidi akhirnya menerima hukuman paling menyakitkan. Ia menjadi bagian dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Tubuhnya membeku selamanya, tapi jiwanya terus berkelana, mencari korban baru untuk memakan es serut yang tidak pernah mencair. Kejadian aneh semakin sering terjadi, hingga akhirnya seorang pria bernama Darto, kepala keamanan desa, memutuskan menyelidikinya. Darto yang dikenal berani, membawa beberapa penduduk lainnya menuju sungai tempat gerobak Mukidi dibuang. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, meskipun tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Saat tiba di tepi sungai, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda gerobak atau tubuh Mukidi yang membeku. Tapi udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin, bahkan api obor mereka tampak bergetar seolah-olah akan padam. "Tunggu, itu apa?" tanya salah satu penduduk, menunjuk ke arah sungai. Darto mengarahkan obornya, dan mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Sebuah bayangan besar berbentuk gerobak muncul di permukaan air, perlahan-lahan bergerak mendekati tepi sungai. Dari gerobak itu, terdengar suara serutan es yang samar, tapi sangat jelas di tengah keheningan malam. Serut, 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 serut. Salah satu penduduk kehilangan kendali dan berlari ketakutan. Namun, sebelum berhasil menjauh, ia tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya membeku dalam posisi tengkurap, kulitnya berubah kebiruan, dan napasnya terhenti seketika. Penduduk lainnya melarikan diri, meninggalkan Darto yang berdiri terpaku di tempat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bayangan Mukidi kini berdiri di atas gerobaknya, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. "Kembalikan, kembalikan, kembalikan, kembalikan," suara Mukidi terdengar, dingin dan penuh amarah. "Tamat."